Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, jadi di warung kopi ini kita akan jagongan, ngopi-ngopi sambil menyalakan rokok, sambil kita menikmati hidangan di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX berupa update info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita akan update sebuah informasi dari media yang bernama Newsway. Jadi di sini di media ini teman-teman, ini membahas tentang kekhawatiran pionir, terutama bagi para pionir Pi Network yang sampai hari ini belum berhasil melakukan KYC, kemudian bagi yang berhasil melakukan KYC tapi sampai detik ini belum juga berhasil melakukan migrasi dari aplikasi Pi Network menuju wallet di aplikasi Pi Browser teman-teman. Kemudian ada isu-isu panas yang ada di warung-warung kopi, obrolan di pinggir-pinggir jalan bahwa koin yang telah kita tambang itu akan hangus saat fase open mainnet apabila kita belum melakukan KYC dan belum melakukan migrasi teman-teman. Jadi ada 3 pertanyaan yang sering ada di benak para pionir. Yang pertama, apakah koin yang telah ditambang akan hangus saat fase open mainnet? Kemudian yang kedua, apakah penambangan Pi akan dihentikan sepenuhnya pada fase open mainnet? Kemudian yang ketiga teman-teman, apa yang terjadi jika jaringan mencapai ukuran tertentu dan bagaimana cara Pi Network untuk menjaga insentif jaringan dalam jangka panjang, kemudian apa yang terjadi dengan pasokan total koin yang dimiliki oleh Pi Network teman-teman. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita langsung menyelam saja ke videonya teman-teman. Jadi teman-teman, para pionir dari Pi Network ini seringkali memiliki kegelisahan terkait proses KYC dan migrasi koin mereka teman-teman. Jadi pertanyaan yang sering muncul seperti yang kita bahas di awal tadi adalah apakah koin hasil penambangan mereka akan hangus saat fase open mainnet, kemudian apakah penambangan Pi akan dihentikan sepenuhnya pada tahapan tersebut teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari isi artikel ini teman-teman, banyak pionir Pi Network yang belum melakukan KYC dan migrasi koin ini merasa cemas akan keberlanjutan koin penambangan mereka teman-teman. Jadi mereka khawatir bahwa semua usaha yang telah mereka lakukan untuk menambang Pi selama bertahun-tahun akan sia-sia saat fase open mainnet dimulai teman-teman. Namun kalau kita melihat dari white paper Pi Network, di sini pada saat fase open mainnet tidak ada kalimat bahwa koin yang belum melakukan KYC atau akun yang belum melakukan KYC dan koin yang belum dimigrasi itu akan dihanguskan teman-teman. Jadi menurut saya pribadi kekhawatiran tersebut sebenarnya tidaklah beralasan. Kalau kita melihat dari mekanisme penambangan teman-teman, Pi Network ini mengadopsi mekanisme penambangan yang unik. Jadi setiap kali ukuran jaringan meningkat 10 kali lipat, maka laju penambangan secara otomatis akan berkurang teman-teman. Jadi hal ini akan menghasilkan serangkaian hasil mining atau reward yang berkurang drastis pada saat jaringan mencapai tonggak tertentu dari pionir yang terlibat teman-teman. Jadi jumlah pionir itu akan terus berkurang, maksud saya jumlah rewardnya itu sampai pionir yang terlibat mencapai 100 juta teman-teman. Ini kalau kita lihat pada saat jumlah pionir kurang dari 1000, kecepatan penambangnya ini 3,14, kemudian pada saat pionir mencapai 10 juta, kecepatan penambangan mencapai 0,1 pi teman-teman. Kalau yang ini yang security circle-nya full, ini 0,19. Tapi hari ini kan karena
jumlah pionir sudah mencapai 47 juta, sangat lebih kecil lagi teman-teman hasil penambangan dari yang kita lakukan setiap harinya. Jadi kita tahu bahwa saat ini jumlah pionir yang terlibat dalam jaringan blockchain Pi Network ini telah mencapai lebih dari 45 juta, ada di kisaran angka 47 juta. Jadi meskipun hasil penambangan akan berkurang seiring bertambahnya pionir yang terlibat, koin yang telah ditambang itu tidak akan hangus teman-teman. Koin tersebut tetap berharga dan dapat digunakan di dalam ekosistem Pi Network. Kemudian pada tahap open mainnet teman-teman, itu pengguna Pi Network akan dapat menggunakan koin mereka dalam berbagai cara yang telah direncanakan. Jadi fase ini akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan jaringan karena akan memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dan layanan yang telah dibangun di atas Pi Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini untuk reward dari pre-miningnya sekitar 20 miliar, kemudian untuk reward mining 45 miliar, dan sisanya ini teman-teman ini adalah untuk liquidity sama foundation teman-teman. Jadi total 80 miliar, karena yang 20 miliar itu adalah jatah dari core team teman-teman. Jadi kekhawatiran yang ditulis di artikel ini sebenarnya tidak beralasan teman-teman. Jadi meskipun penambangan Pi dapat berkurang dalam fase open mainnet, hal ini tidak berarti penambangan akan dihentikan sepenuhnya. Jaringan masih mempertahankan opsi untuk menghentikan penambangan. Jadi jaringan masih mempertahankan opsi teman-teman untuk menghentikan penambangan jika mencapai ukuran tertentu. Namun, yang ini yang perlu digarisbawahi bahwa batasan ini belum ditentukan secara pasti oleh core team teman-teman. Oleh karena itu, Pioneer Pi Network tetap dapat memanfaatkan koin mereka bahkan setelah fase open mainnet dimulai. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dalam rangka mempertahankan insentif jaringan dalam jangka panjang, ini adalah hal yang penting bagi perkembangan Pi Network. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan mengurangi laju penambangan seiring dengan pertumbuhan jaringan, jadi semakin banyak pionir, maka laju penambangan atau rewardnya semakin berkurang. Jadi dengan cara ini, Pi Network dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas nilai dari koin Pi teman-teman. Dan Pi Network juga dapat membatasi pasokan total koin sebelum fase open mainnet sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan para pionir teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita baca dari artikel ini, menurut saya kekhawatiran pionir dari para pionir Pi Network terkait hangusnya koin penambangan saat fase open mainnet sebenarnya tidaklah beralasan. Meskipun laju penambangan akan berkurang, koin yang telah ditambang tetap memiliki nilai dan dapat digunakan dalam ekosistem Pi Network teman-teman. Jaringan juga tetap mempertahankan insentif jangka panjang untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pionir dapat dengan percaya diri melanjutkan partisipasi mereka di dalam ekosistem Pi Network. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang sampai hari ini belum KYC dan belum migrasi, kemudian khawatir bahwa koinnya akan hangus. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.